Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih terus memberikan kita waktu, umur dan kesempatan hingga Allah mudahkan dan ringankan langkah kita untuk menuju taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan solehah di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kelak kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita membaca salawat dan ahlul qiyam, kita tabaruk tawasul dan mengirimkan Fatihah untuk saudara kita yang sudah tiada, orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah mereka semua sudah ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi ila hudin nabil mustafa wa mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa Syuhina wa habibina wa mursina wa rabbina wa hazibina wa ma'amudin adil kami kepada masyarakat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abina wa abina wa jadina wa jadilin ahlu susah yang disebutkan ahlu masing-masing itu susah. Ibu Iyah Munirah bin Waqsid, ila Rufi Ahmad Hadi bin Abdul Qadir, ila Rufi Ruqayyah binti Ahmad Hadi, ila Rufi Abdul Ghani bin Saskawi, ila Rufi Yani Adawami binti Abdul Ghani, ila Rufi Abdullah bin Abdul Ghani, ila Rufi Bujo bin Abdullah, ila Rufi dan Suara bin Adam, ila Rufi Bapak Joko Widodo bin Subadat, ila Rufi Bapak Ismat bin Bejali, Bapak Amdi Wadana bin Putra Soeharto, Ila bin Surya Sumarso, ila Bapak H.R. Soeharsa bin Pernana Perkudi Yukardi, ila Bapak Malis bin Asair Yudi Wahidin bin Haim Yunus, ila Haim Yunus bin Haji Abdul Salam, ila Haji Abdul Salam bin Abdul Qadir, ila Nasra bin Hawa, ila Haji Rukaya bin Maid, ila Sofia bin Haji Muhammad Yusuf, ila Camukum, ila Haji Abdul Hamid bin Haji Askandar, ila Kasadena Putri bin Pada Izin Karyadi, ila Haji Ahmad Fadil bin Haji Abdul Rahman Sauri, ila Haji Askandar bin Haji Ghazali, ila Bapak Sinabun bin Sadikin, ila Haji Muhammad Sodik Jude bin Haim Sunani Sugimin, ila Ibu Hajar Mustasi bin Supata, ila Amir bin Haji Abbas Albini, ila Bapak Madura Jakfin Mujani, ila Bapak Tony bin Muhammad Nur, ila Adi Bawa Samudra bin Januar, ila TI Sumirat bin Tata, ila Ibu Nina Mudwana bin
لهم الفاتحة. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita doakan Sahibul Masjid yaitu Haji Abdul Rahim bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan Allah berikan keleluasan rezeki, sehat afiat, juga ketua DKM Masjid Besar Siti Ruqayyah Haji Rahman bin Abdul Ghani. Kita doakan semua semoga insya Allah sehat afiat, kabul hajat niatnya, dan kita yang hadir juga diberikan sehat afiat, kabul hajat niatnya, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara kita yang di Gaza, Palestina, Suriah, Iran, dan Indonesia, mudah Allah berikan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira ilallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khairan. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa ahlu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khairan. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa ahlu. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khairan. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam wa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khairan. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam afdala ma jaza nabiyan an ummati
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Rawaina qira'ata Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mislamana wa masyahibuna Allahumma yudhilu niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa ahlaqana fi ahlaqihim bi niyati anna Allah yasfi maradana wa yu'afi mubtalana wa yukathir minal halali arzaqana wa yahdim a'malana bi husnil khatimah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sadu liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي انصب الفتيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي ورضى عن المساجد يا ربي فرحا والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل
Assalamualaikum.
على محمد يا رب صل عليه وسلم إن رجعتم بما رجعتم يا كرم الخلق ما نقول إن رجعتم بما رجعتم يا كرم الخلق ما نقول رجعنا بكل خير وسمع ربك والرسول رجعنا بكل خير وسمع ربك والرسول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يأتينك وجودي أتاك عيشي ولا وجودي لولاك يأتينك وجودي أتاك عيشي ولا وجودي ولا تعلمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترددت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوا عليه لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلوا عليه ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوا عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه صلوا على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه وبدل صدره واستبشارا صلوا عليه بدل فرس وعيبة ووقارا صلوا عليه وامتلأت السماوات أنوارا صلوا عليه ولذت الملائكة تهليلا وتمزيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تدعوا ذرعا ولم يغفر وقدره إلى نهاية كلام حمله. فلما استدت والروح بإذن ربي وقر وضعت العبيد صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه ملكيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أكرم النور بيانا في وجود مصطفى محمد وفي آله قول أنس وسرور
ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه بنية قبول والبلوغ المأمون وإلى حضرة سيدنا رسول في القرب من وصول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب الشفاعة ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله الطاهرين وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بجيل حرمته واحشرنا غدا في سمرته واستعمل ألسنتنا في مره ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته ومسنا على حبه وجماعته اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يسمع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك والعنه قد راسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا وسعت بماء توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إيوان منهم القدر عن الوصول إلى مثلها فلا تحرم من سوى بهذه الساعة وفتحها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سنة على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائنا من الذاكرين وعينا بطاعتك مسغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مخزون واختم لنا من قبل خير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين ودعنا من فتنة هذه الدنيا السالمين اللهم اجعل هذا رسول الكريم لنا الشفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تزمع بعدها أبدا والسنة تلوي غدا اللهم اغفر لنا بي ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا خير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. Untuk ibu-ibu yang masih di sini, itu di depan sana masih kosong. Masih kosong ibu. Isi yang kosong itu ya. Ada itu masih kosong. Yes. Alhamdulillah selesai pembacaan maulid dan ahlul qiyam. Insya Allah kelak kita bisa bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diakui menjadi umatnya, dan kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, HMI, insya Allah setiap kajian akan dimulai dengan membaca salawat dan ahlul qiyam. Dengannya kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dicintai oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita semua akan berdoa
Guru kita sendiri kita belajar, insya Allah Allah berikan Amin. untuk mengamalkan ilmu-ilmunya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassal tabarkan li syaril ashabin nabi wa li syaril a'immatul mujtahidin wa li syaril masyayikh min masyariqi magharibiha khususan Mamajungan Abdullah bin Nur Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin Qadma Wijaya Al-Banjari Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Qid Abi Salim bin Abdullah Syatri Habib Muhammad Abdul Haddar Habib Muhammad Alwi Amali Kiai Habib Hasan Al-Kahsah dan sekali saya Mustafa Kiai Haji Buya Zaidi Kiai Haji Ujah Mukhtar wali syairin masyayikhi ladzi lam azkur asmahum wa ta'alamu bi asma'ihim wa nafa'ana bi ulumihim wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tawassul mutabarkan bi qiraati sa'ir al-adhkar wa bi qiraati maulid wa bi qiraati mahlul qiyam wa bi qiraati kitab risalatul mu'abanah. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi barakas salihin. Allahumma bi karamati wa bi barakatihi hadhil yawm. Allahumma fir lana, Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Khususan kita doakan untuk keluarga besar daripada Ibu Hajah Siti Roqayah, yaitu Ibu Iyah Muirah binti Rausin, Bapak Ahmad Hadi bin Abdul Qadir, Ibu Siti Roqayah binti Ahmad Hadi, Bapak Abdul Ghani bin Saskawi, Ibu Yeni Adawini binti Abdul Ghani, Bapak Abdul Latif bin Abdul Ghani, Bapak Ujona bin Abdullah, Bapak Haji Dini Koswara bin Muhammad Syamsu, dan juga kita doakan Sahibul Masjid Bapak Haji Abdurrahim bin Abdul Ghani dan Bapak Haji Rahman bin Abdul Ghani. Semoga beliau beserta dan keluarga diberikan kesehatan dan afiat, baik nama yang disebutkan atau tidak disebutkan. Juga kita doakan Haji Ahmad Fahruddin bin Haji Abdurrahman Al-Asyari, Al-Haji Iskandar bin Haji Ghazali, Haji Ruqayyah bin Ma'in, Sofiyah bin Haji Yusuf, dan bagi saudara kerabat kita, keluarga kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan afiat, dan yang sedang menjalankan usahanya dimudahkan, dilancarkan, dan dihasil maksudkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tawassul tawarkan bi qiraati bi syakran li Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi ibadaka salihin. Allahumma sallimna wa sallima ma'ana. Allahumma ihfazna wa ihfazna ma'ana. Allahumma asimna wa asimma ma'ana. Allahumma irfa' darajatina wa irfa' darajatina ma'ana bi jahi bi karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtahtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور وآيات الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يهده حفظهما وهو العلي العظيم كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرش الله إلى قاع أرض الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نذرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى رأس لا سهل يجدع ولا جبل يقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين. الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasun tabarkan bi qiraati kitab Risalatul Muawwanah wal Muzaharah wal Muwazarah liragibina minal mu'minin fi sulki tarikil akhirah al-imam Syekhul Islam al-alim al-alamah kutubud da'wah wal irsyad al-habib Abdullah bin al-Haddad wa nafa'na bi ulumihi wa asrari fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal fadla bi rahmatika nas'al bi jahin bi kana tawassal ya muhawil ahwal hawil halana ila ahsanil hal ilahana ilmuka kafin anil su'al ikfina bi haqqil fahadati su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrimna bi haqqil fahadatil maqala wa hassil ma fi domirina Allahumma yasir isfi anta syafi Allahumma firlahum warham Allahumma firna bi'ahmati wa akhir amwali wa abiyah ya basi ya subhanahu wa ta'ala Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pada hari yang berbahagia ini, hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, kita masih senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tiada lain tiada bukan kita manfaatkan kesempatan ini semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah memberikan keridhoannya kepada kita, baik itu berupa kesenangan, kesehatan, afiat, semuanya diberikan kenikmatan kepada kita, baru setelah itu puncak tertinggi daripada yang kita harapkan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah ridho kepada kita. Ini adalah puncak tertinggi. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita pada hari ini bukan pertemuan yang biasa, tetapi pertemuan yang luar biasa. Pada suatu ketika nanti ada kenang-kenangan nostalgia yang akan kita bicarakan di surga nanti. Sesama di antara kita saling berbicara, kemana si fulan ya? Kok dia belum ada? Oh dia masih hidup belum wafat. Kemana si fulan kok dia nggak hadir? Takdir menentukan lain. Dia tidak bersama kita lagi di setiap pengajian, bahkan dia sudah telah melenceng daripada syariat agama Islam. Semuanya berbicara bernostalgia ketika di dalam surga. Kenangan-kenangan tersebut itu sangat membekas sehingga masih teringat oleh kita dan itu jadi pembicaraan kita nanti di surga. Kita berbicara, mengenang, bernostalgia. Maka oleh karena itu jangan salah memilih teman bergaul, jangan salah memilih tempat pergaulan, jangan sampai salah anak-anak kita juga salah pergaulan. Karena apa? Pergaulan itu nantilah yang akan menghantarkan kita kepada suatu pertemuan yang situ mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah nggak masalah. Ibu-ibu nggak mungkin nongkrong-nongkrong di kafe. Ibu-ibu nggak mungkin akan nongkrong-nongkrong di karaokean. Ibu-ibu nggak akan mungkin nongkrong-nongkrong di diskotik atau di nightclub. Tapi anak-anak kita nih, khawatir nih. Anak-anak kita diajak sama temennya ngopi-ngopi. Ngopinya kalau dulu zaman kita ngopi itu paling banter di warung kopi, warung Indomie. Udah mulai bergeser sehingga permintaan uang jajan pun nambah. Dulu untuk ngopi-ngopi itu anak-anak paling butuh juga 5.000 juga udah puas. Sekarang nggak cukup, udah naik kelas. Yang dulunya nongkrong di warung kopi, sekarang pindah nongkrong ke kafe-kafe. Yang sudah di kafe-kafe yang tadinya tempatnya terbuka sudah mulai nongkrong di tempat-tempat yang tertutup. Yang di tempat-tempat tertutup itu sudah mulai ada yang menawarkan, ada nih minuman, di daftar menunya dilihat sekian persen alkoholnya. Yang namanya pergaulan, teman-teman itu menawarkan kepada anak-anak kita, nggak apa-apa deh, cuman nyoba sedikit aja, nggak bakalan mabuk ini juga cuman dikit. Paling enggak pernah ngerasain seumur hidup satu kali. Itu tuh godaan-godaan yang sampai ke anak-anak kita tuh. Anak-anak kita karena nggak enakan sama teman-teman pergaulannya, ya sudah, mangga saya coba. Dia pakai baca bismillah lah gitu. Kenapa? Mudah-mudahan bisa ngurangin minum yang sekian persen alkohol tadi. Karena ketidakenakan, sekali pertemuan mencicipi sedikit. Pertemuan berikutnya ada perasaan, ada rasa yang berbeda nggak sih? Pertemuan berikutnya nambah, lama-lama zat itu sudah masuk ke dalam tubuh, maka akan menimbulkan ketagihan.
Ketika sudah mulai ketagihan dan harga minumannya pun nggak murah, nggak seperti kayak bajigur, nggak seperti kayak minuman jahe merah, harganya sudah ratusan ribu, botol kecil. Dia ngumpet-ngumpet sama ibunya, sama orang tuanya, pergi ke suatu tempat nongkrong, dia minum. Nah, di saat itu sudah mulai ketergantungan dengan minuman-minuman keras, disitulah awal daripada kehancuran. Maka wajib sekali kita mengingatkan kepada anak-anak kita, jangan sampai salah gaul. Kenapa? Pergaulan kalian di dunia itu menjadi barometer kalian akan bergaul di mana nanti di akhirat. Kalau bergaul dengan orang-orang yang jauh daripada Allah dan Rasulnya, sudah pasti engkau akan berkumpul dengan orang-orang yang jauh dengan Allah dan Rasulnya di neraka. Kalau engkau berkumpulnya dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulnya, dipastikan engkau akan berkumpul dengan orang-orang yang bersama engkau cintai. Kita jaga banget anak-anak kita jangan sampai salah pergaulan. Kita mau udah melewati masa-masa tersebut. Mau nongkrong-nongkrong malam juga, Bu, paling ngeri. Pulang-pulang dikerok. Pulang-pulang minum antangin, pulang-pulang minum tolak angin cair. Udah nggak kuat badan ini nongkrong-nongkrong malam. Anak-anak kita masih gagah itu dia. Dia pulang jam 2, jam 3 pun dia masih kuat gitu. Nah, hal ini harus kita jaga banget. Jangan sampai dengan kondisi yang sangat sampai puncak-puncak primanya anak-anak kita, jangan sampai salah gaul. Itu harus benar-benar banget kita perhatikan. Kita lanjutkan pembahasan kita yang berkaitan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari sekian adab yang disampaikan kepada kita, dari mulai adab makan, adab minum, adab ke kamar mandi, dari mulai adab bersin, nanti akan kita bahas kelanjutannya, adab ketika menguap, adab ketika sedang berjalan, berbagai macam adab, itu semua kita niatkan adalah ini semata-mata karena ketaatan kita kepada Kanjeng Nabi. Jangan karena saya minum duduk, kenapa? Karena sehat. Gak usah dipikirin itu mah. Saya makan duduk, kenapa? Karena ternyata makan duduk itu menurut orang-orang yang sudah memahami tentang mengkonsumsi sesuatu makanan ke dalam tubuh, ternyata makan duduk itu lebih sehat. Kita nggak usah mikirin gituan. Mau ada efeknya sehat atau tidak, semata-mata kita menjalankan adab itu adalah karena ketaatan kepada Kanjeng Nabi. Itu kita tanamkan tuh. Kenapa? Ribuan tahun, 1400 tahun yang lalu, teknologi kedokteran belum pada paham semua. Tapi Rasulullah mengajarkan, coba ya, kalau misalnya ada wadah yang terbuka di malam hari, jangan biarkan terbuka nih. Kenapa? Bisa jadi di situ ada cicak yang lagi minum, bisa jadi kecoa, bisa jadi di atas ada cicak dia berak masuk ke sini, atau ada laler, atau ada tikus kencing di sini. Kita nggak tahu. 1400 tahun yang lalu ilmu kedokteran belum canggih, nggak tahu tuh yang namanya bakteri salmonella, nggak ngerti tuh tentang bakteri E. coli, nggak paham. Tapi karena semata-mata adab ini saya jalankan karena ketaatan saya kepada Kanjeng Nabi. Jadi nggak usah berharap ini ada efek negatifnya untuk kesehatan. Itu mah urusan belakang. Kita tanamkan adalah saya menjalankan seluruh adab yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi semata-mata taat kepada Kanjeng Rasul. Ya kan? Kita lanjutkan. Silakan dibuka kitabnya. Kalau di kitab saya ini halaman 50. Baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Namun ada pembahasan yang belum selesai yang kita bahas pertemuan sebelumnya, yaitu adab ketika bersin. Adab ketika bersin. Ada beberapa tambahan yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang bersin, kalau dia tidak mengucapkan pujian kepada Allah, dia tidak mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin, nggak usah didoakan. Dan kalau orang kafir dia mengucapkan bersin ketika Alhamdulillah, nggak usah dijawab. Siapa yang kita jawab? Yang kita jawab itu adalah satu yang dia bersin, benar-benar bersin, dan dia mengucapkan doa di lisan diucapkan. Jadi kalau ada yang bersin, asyum,
baca dalam hati, nggak perlu didoakan. Tidak perlu didoakan. Atau orang kafir, nggak perlu juga didoakan. Jadi yang didoakan itu adalah yang ketika bersin, dia ucapkan, terdengar oleh kita, dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita doakan dengan mengucapkan yarhamukallah. Kalau misalnya dia telat, ada yang bersin di samping kita nih. Boleh nggak kita langsung mengucapkan alhamdulillah? Boleh nggak? Boleh. Kalau kita mendahului dia sebelum dia mengucapkan alhamdulillah, itu diperbolehkan. Karena bahwasanya dikatakan bahwa kalau ada orang yang dia bersin dan kita mendahului bersinnya, maka kita akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana ketika di saat sedang bersin di dalam sholat? Di dalam sholat ketika bersin, sudah saya tulis doanya, saya kirim ke TPP supaya di-share lagi ke grup. Ketika di dalam sholat seseorang bersin, maka doa yang dibaca itu adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hatta yarda rabbuna wa ba'da ma yarda. Nah, itu dibaca doa bersin ketika sedang sholat, dibaca ketika sedang sholat. Sebagaimana sabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu 12 malakan yattadirunaha ayyuhum yaktubuha. Dikatakan oleh kanjeng Nabi, ketika orang sedang bersin, dia membaca alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hatta rabbuna yarda wa ba'da ma yarda. Itu dikatakan bahwa malaikat berebutan menulis pahala orang yang membaca doa tadi. Ada 12 malaikat yang berebutan mencatat amal kebaikan orang yang membaca doa tadi. Nah, ini doanya sudah dikirim ke TPP supaya di-share lagi di grup. Nah, ketika sedang membaca itu, sedang sholat, Ustaz, gimana lagi sholat nih? Terus kita bersin. Nah, maka ketika sholat, lagi bersin, ketika posisi sedang berdiri, maka bacaan Fatihahnya diulang lagi sebelum ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nah, maka diulang lagi bacaan Fatihahnya sebelum ruku. Ya, jangan diterusin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dilanjut, jangan. Harus diulang lagi dari awal sebelum ruku. Gitu ya. Nah, berharap setiap apa yang didapatkan di pengajian itu semuanya diamalkan supaya menjadikan pancaran cahaya yang keluar dari setiap ibu-ibu yang hadir pengajian ini. Yang berikutnya adalah adab daripada bersin yang belum saya sampaikan. Man qala inda kulli atshatin yasmauha alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin lam yusibahu waj'un sirsin wala sudah. Dikatakan oleh kanjeng Nabi, siapa saja yang tatkala mendengar orang yang bersin lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, maka dia tidak akan terkena sakit gigi dan pusing. Nah, tidak terkena sakit gigi dan pusing. Ustaz, masa iya? Ya udah, nggak usah dibahas. Emang nggak beriman apa sama kanjeng Nabi? Apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi ini, orang yang membacakan doa ketika ada orang yang bersin, maka dia akan terhindar daripada sakit gigi dan pusing. Bahkan dikatakan lagi di dalam sebuah bait syair, dikatakan bahwa man yabtadi atisan bilhamdi ya'manu min syausin walausin wa illausin kada warada yuradu bi syausi daul ra'si thumma bima yalihi bil batni fala udhuni tabi' rusyda. Dikatakan siapa saja yang mendahului orang yang bersin. Nah, jadi kalau ada teman kita yang bersin, yang tadi sampaikan, ada orang yang bersin nih, dia belum sempat ngucapin alhamdulillah, kita dahuluin baca alhamdulillah, maka akan mendapatkan satu kemanfaatan, maka dia akan terjaga daripada 3 penyakit. Penyakit pertama namanya mirip-mirip bahasa Cina nih, laoshin. Yang kedua shaoxin. Yang ketiga ilausin. Nah, mirip bahasa Mandarin nih. Yang pertama, dia terhindar dari penyakit shaoxin. Pakai pertama huruf shin, yang kedua shad, shaoxin. Shaoxin ini adalah yang dimaksud penyakit yang terdapat pada bagian kepala.
Migrain, pusing, kepala nyut-nyutan, segala macam penyakit kepala ini, kalau kita mendahului orang yang bersin, kita dahului baca alhamdulillah, maka akan terhindar daripada penyakit namanya Shausin, yaitu penyakit di bagian kepala. Yang kedua, Lausin. Nah, Lausin, semuanya berakhiran huruf shad, Lausin, yaitu dia akan terhindar daripada penyakit perut. Penyakit mah, asam lambung, enak, segala macam berkaitan dengan penyakit yang hubungan dengan pencernaan akan dihindarkan daripada penyakit tersebut. Yang ketiga adalah Lausin, yaitu terhindar daripada penyakit telinga. Nah, terhindar dari penyakit telinga. Di antara penyakit telinga adalah sudah mulai nih berkurang kepekaan terhadap pendengaran. Biasanya kalau ngomong jarak 4-5 meter, ngomong situ sudah kedengaran. Sekarang nggak bisa nih, ngomong itu harus semeter. Lama-lama berkurang. Kalau ngomong itu harus lihat gerakan bibir. Karena sudah mulai nggak berfungsi. Sudah mulai berkurang kepekaannya antara kiri dan kanan. Sehingga harus dibantu dengan alat bantu pendengaran. Nah, orang yang mendahului ketika ada yang bersin membaca Alhamdulillah, maka akan terhindar daripada 3 penyakit ini. Ustadz, bener nggak sih? Kembali lagi tadi saya sampaikan, ini semua kita lakukan semata-mata ketaatan kepada Kanjeng Nabi. Ya Bu ya? Baik, itu yang berkaitan dengan bersin. Lalu yang berkaitan dengan berikutnya adalah, kalau bersin itu adalah sesuatu yang Allah sukai. Kenapa? Ketika seseorang bersin, itu ada tenaga besar yang mencoba untuk membersihkan saluran-saluran yang nggak bisa bersih kecuali dengan bersin. Karena kenikmatan dan karunia tadi, maka kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan Alhamdulillah. Orang yang mendengar, karena dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita doakan kembali, yarhamukallah. Karena kita didoakan, saling mendoakan, maka kita doakan lagi dengan membaca yahdikumullah wa yuslih balakum wa yarhamunallahu lana walakum wa yaghfirullahu lana walakum. Kita baca doa tersebut. Jadi saling mendoakan. Lihat, Islam begitu indahnya. Bersin aja saling ngedoain. Bersin aja saling ngedoain. Jadi ibu-ibu sesama pengajian, yang beda pengajian, jangan saling julid, jangan saling marah-marahan, jangan saling hasud, jangan saling dengki. Kenapa? Semuanya bersaudara. Yang ngaji di majlis talim ini bersaudara dengan majlis talim yang lain. Yang sesama di majlis talim yang juga saling marah-marahan, yang saling musuh-musuhan. Kenapa? Sayang. Nanti kalau di akhirat nanti di surga kita akan saling mencari itu. Mana teman saya yang duduk di sebelah kiri saya nih? Mana di sebelah kanan nih? Mana yang di depan saya nih? Kalau lagi saya ngaji badannya gede ngalangin saya kalau lagi ngaji. Semuanya jadi kenangan tuh. Jadi nggak usah saling juli, nggak usah saling marah-marahan. Kenapa? Islam ngajarin bersinnya aja kita ngedoain. Jangan mentang-mentang kita kesel nih sama teman kita nih, dia bersin, enggak kita doain. Jangan, doain. Kita kesel sama dia nih, ini ibu ini kesel sama dia nih, dia bersin, alhamdulillah, bodo amat. Jangan, doain. Kenapa? Doanya itu yang kita butuhkan. Ibu masih ingat nggak kisah? Ada seseorang ulama besar, Imam Punyai kitab hadis. Beliau ketika berada di kapal, dengar ada orang bersin di pinggir, dia sengaja tuh sewa sekoci. Buat apa? Buat dia samperin tuh orang tadi, karena dia bersin, dia mau jawab, Alhamdulillah, yarhamukallah. Karena dia berharap doa yang dibaca dari orang yang bersin tadi. Doanya kan panjang. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan rahmat dan Allah mengampuni engkau. Kalau kita ngedoain kita untuk kita, mungkin ada face interest-nya, ada keinginan terselubung. Tapi kalau orang lain ngedoain kita, nggak ada keinginan apa-apa. Nah, itu yang diharapkan diijabahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disamperin tuh yang di pinggir tadi. Suatu ketika ada yang bermimpi bahwa luar biasa, Daud dia membeli surganya dengan 1 dinar. 1 dinar itu sewa untuk sekoci ke sana. Jadi kalau ada orang kesel sama temen, jangan. Kalau dia bersin, doain. Setelah ngedoain marahan lagi nggak apa-apa deh. Ya, jangan sampai enggak ngedoain. Ya. Kita bahas sekarang mengenai menguap. Apa istilahnya tasa'ab, ada yang tasa'ab, nguap, hai. Emang ada perasaan puas kalau sampai dikeluarkan mulut nganga sampai keluar tuh semua arah. Ada perasaan puas gitu. Nah, perasaan puas itulah kepuasan setan.
dia masuk ke dalam mulut kita. Maka sehingga kalau lagi nguap, itu diantaranya adalah adabnya menutup mulut dengan tangan, kalau tangan kiri dengan telapak. Kalau bisa, ditahan sekuat tenaga, jangan sampai nguap. Kalau bisa, jangan sampai nguap. Jangan sampai nguap. Kalau pakai tangan kanan, yaitu pakai bagian mukanya nih. Tapi sebisa mungkin, jangan sampai menguap. Karena menguap itu disitulah masuk potensi masuk setan ke dalam tubuh seseorang. Kalau di dalam menguap saja kita tahan, bagaimana tidak adab dan kurang ajarnya kalau orang nguap itu mulutnya sampai nganga kayak kuda Daniel. Pernah lihat nggak Bu? Orang nguap, dia buka segede-gedenya. Itu nggak ada tuh, setan masuk. Ibu kalau ke taman safari suka lihat nggak kudanya kalau model lemparin semangka tuh nganganya gede banget. Nah kayak gitu tuh. Ada beberapa kisah yang pernah saya dengar, kejadian, dia nguap senguap-nguapnya, ini kan berahang, ini kan ada engsel nih. Ketika dia nguap segede-gedenya nguap, ini engselnya nggak balik. Ada kejadian Bu, engselnya nggak balik lagi nih, nganga aja terus. Nah setelah dibawa ke salah seorang yang memang mengerti tentang bagian tubuh dan tukang pijit, gampang, ditampar sekali, balik lagi. Ditampar dengan ada, makanya kalau nguap tutup, ditampar sekali, balik lagi tuh. Ya, jadi jangan sampai nguap itu nguap segede-gedenya. Kalau bisa tahan sebisa-bisanya, kalaupun nggak bisa tahan juga, menggunakan tangan kiri pakai punggungnya. Itu ya. Nah, itu merupakan bagian adab. Adab yang sekecil ini, kalau dilaksanakan jangan dianggap sepele. Karena hal ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan daripada menguap tadi. Ada orang yang nguap. Ibu pernah nggak kalau lagi naik motor, terutama yang kiri kanannya itu banyak kebon, banyak serangga kecil, itu pernah nggak kemasukan serangga ke dalam mulut? Berapa banyak orang nguap nggak nutup, itu masuk serangga ke dalam mulutnya, sampai kecoa masuk. Laler paling nggak, atau paling nggak nyamuk. Ya, jadi jangan sampai enggak, nguap itu adabnya ditutup pakai tangan kiri punggungnya ini. Ya. Kalau perempuan kan nggak bagus Bu, udah dandanan cantik-cantik, kerudungnya bagus, coba jelek banget, jelek, sumpah ada jelek. Ya, apalagi perempuan ibu-ibu jangan Bu ya, sebagus. Ustaz, bagaimana kalau di rumah kan sama suami udah akrab, sama juga, walaupun di hadapan suami malah kalau bisa semakin cantik semakin bagus, nggak usah nguap. Ini bukan enggak, mentang-mentang sudah merasa akrab sama suami, kentut mah kentut aja, prapret, biasa sama suami udah kenal. Dulu waktu sebelum kenal, waktu pacaran, nggak pernah tuh berani kentut, nguap, rapi banget. Sekarang mah enggak, kentut itu. Nah, itu tuh dijaga Bu ya, dijaga. Adab itu kalau dilakukan akan menambah kecintaan seseorang kepada yang mengamalkannya. Kenapa? Segala macam aktivitas yang dikaitkan dengan Kanjeng Nabi itu akan menjadikan daya tarik. Nguap, saya nguap ini mengikuti Kanjeng Nabi, maka ketika mengikuti adab Nabi menguap ditutup, itu akan jadi daya tarik. Ketika kita berjalan ketika memasuki keluar rumah itu menggunakan kaki kiri. Ketika kaki kiri keluar rumah, nah langkah kaki itu karena kita mengikuti dan mengaitkan dengan kebiasaan Kanjeng Nabi, itu akan jadi daya tarik. Banyak sebenarnya yang membuat orang tertarik sama kita, ikuti semua yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, kita ikuti, maka itu akan jadi suatu magnet daya tarik kepada kita. Ya Bu ya, makan, minum, dan lain sebagainya. Mengenai masalah tentang adab menguap, ada sampai satu babnya yang dibahas oleh guru-guru kita. Di antaranya adalah ketika ibu-ibu sedang membaca Al-Quran atau hadis, sedang baca Quran, tadarusan, sedang zikir, dan ketika itu menguap, maka stop zikirnya, selesai dulu nguapnya. Jangan mentang-mentang lagi ngejar target hari ini khotaman, atau ngejar target hari ini mustoran, setiap hari setoran dalail, atau hari ini sudah batas deadline-nya harus setor hafalan 1 juz, akhirnya lagi nguap pun dia baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil nguap tuh nggak boleh. Beresin dulu nguapnya, baru setelah beres baru selesaikan zikir atau tadarusnya. Jadi jangan dibarengi antara zikir sama nguap. Ustaz, saya sengaja Ustaz, ketika saya nguap saya zikir, kenapa? Biar setan nggak bisa masuk. Karena kehalang sama zikir. Enggak gitu. Nggak gitu. Ketika nguap, berhentikan dulu bacaan zikirnya, berhentiin dulu bacaan sholawatnya, berhentiin dulu tadarusnya, selesaikan dulu nguapnya, baru setelah itu dilanjut menguapnya. Ya Bu ya, jangan dibarengi. Yang kedua, tidak diperbolehkan menguap ketika sholat, kalau bisa ditahan. Kalau bisa ditahan. Kalau tidak bisa tertahan juga, jangan sampai mengeluarkan suara. Itu udah 2 huruf tuh, ha sama a, ha. Itu bisa menyebabkan potensi batal sholatnya. Sehingga ketika orang yang sedang menguap mengeluarkan suara, itu dimakruhkan. Kalau dia nguapnya dalam ilmu tajwid, coba berapa huruf tuh? Banyak, batal sholatnya, mengeluarkan suara. Jadi ketika dalam sholat itu jangan sampai menguap, kalau bisa ditahan sebisa mungkin. Ya Bu ya, jangan diumbar begitu aja nguap ketika dalam keadaan sholat. Adab yang berikutnya adalah kalau lagi ngaji atau lagi kumpul bareng-bareng teman, itu kalau bisa jangan nguap. Apa maksudnya nguap? Nguap itu menunjukkan bahwa kita nggak tertarik dengan ketika kumpul, lagi ngobrol sama teman-teman nih, lagi ngobrol sama teman-teman, lagi ngetel, lagi ngopi, itu menandakan bahwa kita nggak interest dengan kondisi seperti itu. Itu dalam keadaan kumpul sama teman-teman, apalagi dalam keadaan sholat gitu, menunjukkan kemalasan. Jadi kalau nguap itu, kalau bisa jangan di hadapan orang lain, tutupi sebisa mungkin. Itu ya, jangan sampai dipamerkan nguapnya itu. Ustaz, saya nggak begitu biasa. Ya apa-apa, ini bagian daripada adab. Kalau dikerjakan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa, kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa. Ya. Dan jangan mengeraskan suara ketika menguap. Jangan dikeraskan. Kalau bisa sekecil mungkin jangan sampai ada suaranya. Walaupun ada perasaan kepuasan tersendiri ketika menguap, suara digedein itu, kalau bisa jangan, itu bagian daripada hal sesuatu yang tidak beradab. Nah itulah diantara daripada adab-adab daripada bersin dan menguap yang akan kita lanjutkan. Adab yang berikutnya yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi melalui kitab Risalatul Mu'awana Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan, ilan qala mu'alif radhiyallahu anhu ankum wa nafa'ana bi ulumi fi darin amin. Wa alaika bisyaddil afwah. Sampai ada Bu? Wa alaika bisyaddil afwah. Ada. Wa alaika bisyaddil afwahi al-askiyati wa tahmiril awani wa iglaqi babil manzil la siyama 'inda naum wa 'inda khuruji minhu. Imam Haddad mengingatkan daripada salah satu adabnya adalah yaitu menutup Ibu tahu teko nggak? Teko ceret ada lubangnya tuh ya. Nah, dikatakan kalau bisa tutup lubang ceret, bukan ceret namanya ya, teko. Tutup mulut teko tadi itu jangan sampai terbuka. Satu. Yang kedua, jangan sampai ada bejana makanan, minuman, mangkok, jangan sampai ada yang terbuka. Harus tertutup. Ini merupakan bagian daripada adab. 1400 tahun yang lalu ilmu kedokteran tentang bakteri belum pada paham semua, tapi Kanjeng Nabi sudah mengajarkan jangan sampai ada sesuatu hal kondisi itu tempat terbuka, kecuali kalau lagi ngaji gini biarkan terbuka. Tapi kalau misalnya kita di rumah, kita di ruang tamu, ini ada di dapur, jangan sampai terbuka, kalau bisa ditutup. Kenapa? Kita nggak tahu nih, berbagai macam penyakit hinggap di sini. Entah itu penyakit yang dibawa oleh cicak bahaya Bu. Cicak makanannya apa? Nyamuk yang dihisap apa? Darah itu najis nggak? Banyak nggak penyakit di dalam setiap tetesan darah? Itu dimakan sama cicak, dan sama cicak dipindahkan dijilat ke wadah yang diminum tadi. Maka seseorang yang meminum
atau memakan yang pernah dijilat oleh cicak, maka dia akan terserang penyakit bakteri namanya salmonella. Itu akan menyerang radang otak. Atau penyakit yang disebut dengan leptospirosis. Leptospirosis itu adalah bakteri yang menyebabkan seperti kayak flu dan pembengkakan pada tangan dan kulit. Dari cicak tadi itu tuh. Atau bakteri yang namanya E. coli. Bisa menyebabkan sakit perut, mual-mual. Itu dari cicak tadi tuh. Maka setiap ada wadah di rumah, makanan, minuman, kalau bisa ditutup, jangan sampai dibiasakan terbuka. Apalagi yang punya usaha makan segala macam, nggak boleh ada yang terbuka, karena menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, ini yang dianjurkan oleh Imam Haddad. Yang berikutnya adalah wa iglaqul babil manjil, dan dianjurkan lagi oleh Imam Haddad, yaitu mengunci pintu. Coba nih, ini sebelum ramai pocong bu ya, sebelum ramai pocong nih, 1400 tahun lalu Kanjeng Nabi sudah mengingatkan, kalau di malam hari sebelum tidur periksa tuh semua pintu jendela, kunci semua, jangan ada yang terbuka. Bukan karena gara-gara nanti akan muncul pocong, enggak. Tapi ini merupakan bagian tawakal, tutup tuh semua pintu, jangan sampai nanti ada yang masuk ketika kita tertidur dalam rumah. Dikunci, ya jangan sampai enggak. Yang berikutnya dikatakan oleh Imam Haddad adalah la siyama 'indan naum wa 'indal khuruj minhu, apalagi kalau kita mau pergi jauh atau pergi dalam waktu singkat, semuanya dikunci, jangan sampai tidak, baik itu rumah, baik itu kendaraan, walaupun cuma sebentar. Ibu bawa kendaraan motor, cuma sebentar kok, cuma ngambil paket doang, itu kunci di motor nggak dicabut, biarin, nggak lama kemudian hilang. Nah, Kanjeng Nabi ngingetin 1400 tahun yang lalu, rumah saja yang segitu nggak bisa digotong sama orang, Kanjeng Nabi minta kunci itu pintu rumah, jangan sampai dibiarkan terbuka. Itu rumah yang gede yang nggak bisa digotong, apalagi cuman seperti yang kendaraan bermotor yang bisa digotong sama orang atau bisa dibawa, harus lebih hati-hati lagi supaya dikunci, jangan sampai ditinggalkan. Walatanam, dan janganlah tidur walatanam hatta tutfi'a kulla narin fil baiti min sirajin wa ghairihi aw nawariha. Dan Imam Haddad mengingatkan, janganlah tidur sampai engkau mematikan atau memadamkan lampu. Jadi tidur itu diusahakan semua lampu dipadamkan. Ada sebagian anak kita kalau tidur lampu dinyalain katanya nggak bisa tidur. Jangan dibiasakan. Kenapa? Ketika tidur, maka yang namanya saraf-saraf melatonin atau sel selatonin yang ada di tubuh kita ini, dia butuh waktu untuk mereset ulang, dan itu diperlukan dalam keadaan kondisi tertidur, dan itu harus dikondisikan lampunya mati. Ketika lampu mati, maka saraf-saraf ini paham, oh lampu mati, gelap, berarti saatnya istirahat tidur. Nah, maka fungsi melatonin, sel selatonin tadi itu dia mulai bekerja, meregenerasi, men-setting ulang saraf yang ada di tubuh kita. Jadi kalau orang yang tidurnya lampu dinyalain, dia tidak akan sampai kepada tidur yang nyenyak atau deep sleep, sehingga tidurnya kayak dia bangun tidur tuh kayak nggak puas tidurnya gitu, kayak nggak nyenyak, kayak kurang tidur. Nah, sehingga kalau tidur itu Kanjeng Nabi mengingatkan, matiin lampu, jangan sampai lampu nyala. Bukan hanya masalah dari segi keamanan. Kalau dulu kan belum ada listrik bu ya, pakai lampu semprong atau pakai lampu yang dipakai minyak terus ada sumbunya. Bukan hanya sekedar untuk menjaga keamanan, tapi lebih daripada itu, sunnah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi jauh daripada ekspektasi kita untuk segi keamanan, untuk kesehatan tubuh ternyata. Jadi tidur itu diusahakan lampu semua dimatikan. Kalau ada lampu yang kira-kira nggak bisa dimatikan, paling tidak dicoba diredupkan cahayanya, jangan sampai terlalu terang. Dikhawatirkan misalnya kondisi hal-hal terjadi sesuatu, kita terlalu gelap, nggak bisa apa-apa. Paling tidak lampunya agak diredupkan. Nah, ini merupakan bagian daripada adab. Coba luar biasa, Kanjeng Nabi tidur aja diajarin adabnya, coba. Supaya kita tidurnya nyenyak, supaya bisa segera tidur nyenyak dan bisa bangun malam, sehingga kalau tidur itu semua lampu dimatikan, jangan sampai nyala. Ya bu ya? Ya. Wa idza asbaha, nah, wa idza asbaha al-ina maksyufan aw saqa'u maftuhan
fala tashrabil ma alladhi fihi. Dan apabila semalaman dan pagi-pagi tadi malam kita lupa punya habis diangetin semur jengkol, habis diangetin malam lupa ditutup. Malam punya sayur asem, sayur lodeh, sebelum tidur diangetin, lupa ditutup. Pagi baru ngeh, tadi malam nggak ditutup, maka dikatakan itu jangan dimakan. Ustadz sayang Ustadz, ini enak banget sayur lodehnya Ustadz. Mubazir Ustadz, ibu pilih mana? Mubazir atau terkena penyakit? Bisa nggak mubazir, tapi kasih ke binatang, ayam atau hewan ternak lain yang kira-kira memang senang sayur lodeh. Ya, jadi kalau di pagi hari kita baru ngeh, oh ternyata nih minuman tadi malam nggak ditutup, ada sisa kopi, ada susu, ada gulai, ada semur, ada sayur sop, malam nggak ditutup. Kalau bisa jangan dimakan keesokan harinya, karena akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Harga nggak seberapa, tapi biaya rumah sakit jauh lebih besar daripada ibu sayang-sayang nggak dimakan, sayang-sayang untuk dibuang. Ya, biaya rumah sakit jauh lebih besar dibandingkan ibu ngebela-belain ini untuk dibuang. Jadi Imam Haddad berdasarkan adab daripada Kanjeng Nabi, apabila di pagi hari ada sesuatu yang terbuka dan itu dalam keadaan semalaman dia terbuka, maka jangan diminum atau dimakan. Kenapa? Itu tadi kita nggak tahu nih, ada binatang rayap dia jilat, ada kecoa lewat nyemplung, itu dia bangun lagi, atau ada laler, atau ada tikus dia lewat, dia cium-cium sedikit, dia pergi lagi. Semuanya udah jadi bakteri nih. Nah, ini jangan diminum ataupun dimakan. Ya Bu ya, harus ditutup. Dan wala tasta'milhu illa fi mastu'amila fihi al-ma'ul mutanajjis. Dan jangan dimanfaatkan air yang terbuka di pagi hari kecuali dipergunakan seperti kondisi air yang mutanajis. Seperti air yang mutanajis. Jadi kalau misalnya ada air, ini jangan dipergunakan seperti biasa untuk minum, tapi perlakukannya seperti air yang mutanajis, air yang terkena najis. Buat apa? Buat nyiram kembang, biar terus rindang, biar terus hijau, awet nih 1000 tahun. Jangan diminum, ya, dibuang, dipergunakan kepada hal-hal yang bukan untuk dikonsumsi. Ya Bu ya, nah, ini yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Wahwa, sebenarnya air yang tadi itu sebenarnya tohir. Air ini suci, gitu loh. Walakin akan tetapi fisti amalihi khatirun, akan tetapi walaupun ini airnya suci, tapi penggunaan airnya untuk dikonsumsi itu akan menyebabkan bahaya dan menyebabkan nanti berbagai macam penyakit. Jadi nggak usah diminum. Tapi kalau dimanfaatkan untuk yang lain boleh. Sayang nih, ibu masukkan ke tempat mesin cuci untuk nambah-nambahin air, nggak apa-apa. Atau balik lagi ke bak mandi atau disiram ke tanaman, boleh. Ya, yang jelas tidak boleh dikonsumsi. Waqad dzakara Syekh Ibnu Arabi, bahwasanya telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Arabi, ulama besar, di dalam kitabnya Fil Futuhat, anna fis sanati lailatan mubhamatan tanzilu fiha al adwa'u fala tusaddif innaun maksyufan wala saqa'an mamlu'an illa dakhalathu. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhatnya, beliau mengatakan bahwa ada di dalam satu tahun itu ada satu malam yang nggak jelas malam yang keberapa, samar-samar nih malamnya, maka dikatakan tidak ada sesuatu bejana yang terbuka yang dipenuhi dengan air atau makanan pasti akan masuk ke dalam bejana tadi dalam satu malam. Berbagai macam penyakit di dalam satu hari, dalam satu tahun tadi, maka tidak boleh dikonsumsi atau dimakan kalau ada sesuatu yang sudah terbuka gini, ya Bu ya. Jangan ada perasaan sayang-sayang, karena sehat lebih mahal harganya. Walidzalika, dan oleh sebab itu amaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiya wa tahmiril aniyah. Dan oleh karena itu Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kita untuk menutup ceret, menutup teko
Teko itu yang lubang ininya Bu ya, lubang keluar airnya tuh ya. Ibu pernah ngeliat nggak dispenser? Sama kucing dipencet, dia minum. Nah nggak? Udah pintar sekarang kucing Bu. Dipencet tuh dispenser, dia minum tuh. Nah, itu juga harus hati-hati tuh. Berapa banyak cicak yang sudah bisa dia mencapai tempat tersebut dijilat tuh. Makanya, ibu-ibu yang punya dispenser, yang biasa bikin kopi, bikin susu, yang susunya sudah ada di gelasnya, ketika dipencet ke dispenser, nyiprat nggak dia? Nyiprat nggak yang ada di kopi ini? Baik itu bekas susunya, gulanya, kopinya, nyiprat tuh di dinding dispenser tempat yang ditekan. Nah, itu berpotensi untuk menarik serangga-serangga dan binatang. Ketika kita terlelap tidur, itu dia ke sana tuh, entah kecoa dijilatin. Bahkan lubang yang menetes di dispenser, itu dijilatin sama dia. Itu yang berpotensi jadi penyakit. Jadi ibu-ibu yang punya dispenser, itu dibersihkan tuh. Jangan sampai nanti potensi untuk didatangi oleh berbagai macam serangga. Lalu Kanjeng Nabi mengatakan, maka untuk menutup aniyah, nah, aniyahnya bejana, piring, mangkok itu harus ditutup begini. Jangan sampai terbuka. Wa idza lam tajid matughti bihi al-ina faj'alahi audan. Dan kalau misalnya nggak ada penutupnya, boleh nggak ditutup dengan lain? Boleh. Dikatakan di dalam kitab Zubat, Syekh Ibnu Ruslan dikatakan wa yustahabu fil awani taqtiyah wa labi'udin hutta faqal aniyah. Kitab Zubat itu kitab ilmu fikih, ada 1000 bait, itu dikatakan wa yustahabu fil awani taqtiyah. Dikatakan di situ kalau misalnya ada bejana yang terbuka nggak punya penutupnya, maka diperbolehkan menyimpan sebatang, setangkai, seranting ini di atas bejana tersebut, boleh. Nah, ibu-ibu punya panci di rumah, penutupnya nggak ada, adanya codet, codet ya? Sodet yang panjang, simpan di atas panci dengan mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Cukup, ya Bu Haji ya. Bu Haji udah pusing aja soalnya, banyak nanya nanti nih. Ya, jadi kalau tidak ada penutupnya, cukup dengan menggunakan sebatang atau sesuatu yang seperti ini, simpan di atasnya. Nah, ya, kalau misalnya ininya nggak ada nih, nah, cukup boleh. Kenapa? Dengan kita membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, maka berbagai macam serangga yang bisa dilihat oleh mata atau yang tidak terlihat dari golongan-golongan bangsa makhluk halus tidak bisa mencelakai kita dengan tempat yang seperti ini. Ya Bu ya, nah, mudah-mudahan bisa diamalkan. Wadkur ismullah wa tawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, dengan menyebutkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Nah, ini diamalkan di rumah, apalagi ibu-ibu adalah orang yang punya kendali penuh itu di dapur. Jangan sampai nanti anggota keluarga kita mendapatkan berbagai macam penyakit karena ketidaktahuan kita dan karena tidak mengamalkan ilmu tersebut, sehingga semua satu keluarga sakit gara-gara kita tidak mengamalkan ini. Jadi di rumah nanti diamalkan Bu ya, jangan sampai ada yang terbuka apalagi sampai pagi, semuanya ditutup. Kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Berkaitan dengan tadi, ada ibu yang mau bertanya nggak? Enggak? Ada? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, baik. Dengan menjawab sendiri daripada ketika seseorang tidak menjawab, itu doanya kembali ke kita lagi, boleh. Adapun orang yang tidak menjawab, berarti dia tidak mengetahui potensi yang luar biasa daripada menjawab menjawab pujian ketika orang sedang
bersin tadi, dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu, dia paham, dan dia ngaji, pasti ketika ada orang bersin, dia akan mengucapkan doa. Kenapa? Doa dari si bersin tadi untuk dia jauh lebih luar biasa lagi, lebih panjang doanya kan. Kita cuma doakan ketika ada yang bersin, alhamdulillah. Kita jawab, yarhamukallah, semoga Allah memberikan rahmat kepada engkau. Tapi doa yang diberikan kepada kita lebih panjang. Yahdikumullah wa yuslih balakum wa yarhamunallaha wa yaghfirullahu lana wa lakum. Ada 4 tuh. 1, semoga Allah memberikan hidayat. Semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Semoga Allah memberikan rahmat. Yang terakhir, semoga Allah mengampunimu. 4 nih. Jadi kalau orang yang ngaji, dia akan mencoba untuk ketika ada orang bersin, pasti dia jawab. Karena jawaban balik doa yang disampaikan kepada yang tadi merespon ketika ada yang mengucapkan alhamdulillah, doanya lebih luar biasa. Sampai-sampai ulama besar Imam Daud itu sampai dia datang itu orang yang bersin, coba. Berarti kan sangat luar biasa doanya. Jadi kalau misalnya lagi bersin nggak ada yang ngedoain, ya sudah, kita jawab sendiri. Karena dia belum tahu dan paham bahwa potensi balikan jawaban doa tadi jauh lebih besar dibanding doa yang diucapkan. Ya Bu ya. Jadi kita jawab sendiri. Tapi kalau misalnya ada yang bersin, dia belum jawab, kita aja langsung kejar. Dia belum ngucapin alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah. Karena kembalinya kepada kita jauh lebih besar ganjaran pahalanya. Di samping itu ya Rasulullah katakan akan terhindar daripada sakit gigi dan sakit kepala. Itu diantara hikmahnya. Satu lagi? Enggak Bu Haji. 1 Bu Haji ya. Ataupun kita juga boleh menjawab dari jarak jauh. Misalnya ini kita dari sini ke tempat kita ke tempat kita bersih. Itu bagaimana? Satu ya. Ya. Jadi masih pertanyaannya adalah apakah kita harus nyamperin orangnya atau cukup dari jauh saja? Kenapa cerita tadi itu Imam Abi Daud tadi nyamperin ke sana? Karena supaya orang yang di sana ngedenger doanya dia gitu. Bisa aja sih, alhamdulillah, yarhamukallah. Dijawab lagi, yahdikumullah yuslih balakum. Boleh saja sebenarnya. Atau dia telepon, yarhamukallah, yahdikumullah yuslih, boleh aja Bu. Itu teknisnya boleh. Jadi nggak harus ada orang bersin kita samperin, nggak harus gitu juga. Kenapa disamperin? Karena takut yang bersin tadi nggak dengar jawaban daripada yang di atas kapal laut tadi, gitu ya. Cukup Bu ya? Cukup ya? Cukup Bu ya? Cukup ya? Insya Allah kita lanjutkan pertemuan Jumat depan, kita bahas tentang adab tentang sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehat, afiat, dan juga diberikan rezeki husnul khatimah. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annana asrafna ala ladha asrafna Atuh alaina tauba fasil kulla wastur lana al-awrati wa